Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nazkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubashiran wa nadhira balagha risalata wa azal amanata wa nasahal ummah. Salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli rasuli arsalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari ini adalah hari Idul Fitri, hari untuk mengumandangkan takbir, mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di alam ini. Allah lebih besar dari kesewenang-wenangan para penguasa yang sewenang-wenang dan dari kesungguhan orang-orang yang sombong. Allah lebih besar dari kebanggaan dan memegang kekuasaan. Jika kita melihat dunia bersinar ke hadapan kita dan segala permainan kita condong kepadanya, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha Besar. Kita melihat seorang tiran lalu terlintas dalam pikiran untuk merundukkan kepala dan membungkukkan punggung di hadapannya, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha Besar. Saat ini adalah Idul Fitri. Kita tidak lagi berpuasa dan kita bergembira seperti kegembiraan orang yang sedang berbuka puasa. Dan kita sedang menunggu kegembiraan yang lebih besar lagi, yaitu saat bersua Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan yang dirasakannya, yaitu saat berbuka puasa dia bergembira dengan makanannya, dan jika bersua Tuhannya dia bergembira dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan termasuk akhlak Islam jika kita makan hingga kenyang, tertawa berbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makanan dengan makanan dan minuman yang lezat dan nikmat. Sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang kelaparan,
tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir pada hari-hari yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan pada Idul Fitri, hari raya yang semestinya semua orang muslim bergembira, dan itulah disyariatkannya zakat fitrah pada Idul Fitri sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah surat Al-Hasyr ayat 18. Sebaiknya kisah para pemilik kebun Sebaiknya para ahli tafsir menceritakan bahwa dulu ada seorang lelaki di Yaman memiliki kebun. Ia ada di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Dulu ia suka memberi zakat kepada kaum fakir miskin. Ia berkata, "Harta ini adalah milik Allah dan aku perintahkan mengeluarkan sebagian daripadanya zakat yang harus diserahkan kepada kaum fakir miskin." Maka ia mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya untuk mereka. Setiap pemilik kebun saling menganjurkan untuk menyantuni kaum fakir miskin dan hasil kebun mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Setelah mereka tiada, anak cucu mereka mau mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya. Bahkan mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik hasil kebunnya masing-masing di pagi hari secara sembunyi-sembunyi sebelum orang lain bangun. Anehnya, ketika mereka tiba di kebun mereka masing-masing, mereka tidak mendapati hasil yang mereka inginkan. Karena Allah telah mengirim api ke tengah-tengah kebun mereka sehingga menghancurkan semua hasil tanaman mereka. Maka mereka menyesali perbuatan mereka. Tapi apa guna penyesalan kalau suatu malapetaka sudah terjadi? Sebaiknya kisah tersebut pemilik kebun di atas dijadikan pelajaran yang baik bagi kita bahwa dunia akan fana dan para pemilik akan fana juga. Karena itu jika engkau berziarah kubur, maka ingatlah bahwa engkau pada suatu hari akan mati juga, seperti para penghuni kubur yang di hadapan kita. Seorang penyair berkata, "Wahai orang-orang yang dilupakan oleh dunianya dan harapannya, ketahuilah bahwa kematian datang tiba-tiba dan kubur adalah kotak amal." Itulah kisah orang-orang yang menanam milik Allah dari orang-orang yang berhak. Karena Allah Maha mengetahui segala makar jahat yang disembunyikan dalam hati setiap orang. Pada waktu itu Allah mengirim Jibril di malam hari untuk membinasakan kebun milik mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Fatafa 'alaiha ta'imun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari." Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kisah surat Al-Qalam ayat 19 sampai 20. Maka kebun mereka binasa karena terbakar di malam hari, sehingga tidak berbekas sedikit pun di pagi harinya. Ketika mereka tiba di pinggir kebun mereka, maka mereka bingung sehingga mereka saling bertanya, "Apakah ini kebun kami? Benarkah kemarin mereka tinggalkan kebun kami dengan keadaan rindang dalam keadaan banyak buahnya? Kami tidak yakin bahwa kebun kami, mungkin kami tersesat jalan." Kata yang kedua, "Memang ini adalah kebun kalian, tetapi kalian tidak memperoleh hasil karena kalian ingin menolak orang-orang fakir miskin. Inilah balasan dari niat kalian yang tidak baik terhadap mereka." Maka mereka saling menyalahkan. Kemudian mereka berkata,
sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Kemudian mereka menyesali dosa-dosa mereka dan berharap mendapatkan ganti dari Allah. Kata mereka, semoga Tuhan kamu memberi ganti kebun kami dengan yang lebih baik, dan kami sangat berharap bantuan Tuhan kami. Maka dengan penyesalan mereka, Allah menyuruh Jibril menjadikan kebun mereka yang terbakar menjadi kebun yang subur, sehingga mereka dapat menuai hasil panen kebun mereka lebih banyak dan lebih baik. Maka sejak saat itu mereka tidak berani menyakiti dan mengurangi hak-hak kaum fakir miskin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala azabul akhirati akbar." Seperti itulah siksa dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. Kisah surat Al-Qalaq ayat 178. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Atini ta'ama wasilil arham wasolli bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannah bisalam." Berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali kerabat, lakukan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Pasti kamu akan masuk ke dalam surga dengan damai. Sebagai penutup di akhir khutbah ini, semoga Allah berkenan memberi ampun kepada kita sekalian. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lisa'iril muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqin zazilal hujuri wa kamalat diyafata fi yawmil 'idil yawmum al-mu'minina bisa'yihimul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul afwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina min rabbihim lam yanalhum maqar wa la rasulun mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadza yawm azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqimin musafir
يباهي لكم ملائكته وأنتم مكابرون فيه إظهارا للشعائر في كل مكان طهير. فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقحطاء والوباء والسيوف المختلفة والسدائد والأمراض والميهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.